Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kembali pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian daripada Alkitab. Kita akan baca dari surat Roma pasal pertama ayat yang ke-16 sampai ke-17. Pada bagian ini Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan pada bagian yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, kita akan mendapatkan satu gambaran yang begitu luar biasa sekali tentang Injil, di mana natur daripada Injil ini disebutkan Paulus sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa, pertama-tama orang Yahudi, dan setelah itu tentunya orang yang non-Yahudi atau orang Yunani atau bangsa-bangsa lain. Nah, di sini kita akan memperhatikan satu hal, mengapa Injil itu adalah kekuatan Allah. Apa yang menyebabkan bahwa Injil itu menjadi satu sarana yang begitu efektif di dalam menyelamatkan orang berdosa, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa Injil adalah satu solusi yang Tuhan berikan kepada manusia berdosa. Itu berarti bahwa Injil adalah satu berita sukacita yang berasal dari surga, yang dirancang oleh Tuhan sendiri, yang mana di dalam rancangan tersebut sangat terfokus, sangat berpaku kepada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi manusia berdosa. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Mesias yang dijanjikan mulai daripada kitab Kejadian sampai kepada apa yang digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa inilah solusi surgawi, yang mana solusi surgawi ini menentukan bahwa keselamatan manusia berdosa hanya boleh terjadi karena ada Allah sendiri yang menjadi manusia untuk menjadi satu jalan keluar penyelesaian dosa daripada manusia yang begitu hidup di dalam kegelapan, dibelenggu oleh kematian yang tidak mungkin ada penyelesaian secara manusiawi dan menurut hikmat daripada kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa Injil itu menjadi satu kekuatan Allah. Oleh karena Injil itu adalah sarana yang memang ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan daripada orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam apa yang dilakukan oleh Allah kepada manusia berdosa, maka manusia berdosa itu tidak punya andil kontribusi apa-apa di dalam keselamatan dirinya. Nah, itulah sebabnya dikatakan pada ayat yang ke-17 bahwa di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah, di mana kebenaran itu mengharuskan orang berdosa untuk bisa diselamatkan bukan berdasarkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan iman, dan bukan sembarangan iman, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah menjadi juru selamat kita orang berdosa. Nah, di sini kita melihat ada kaitannya ya antara solusi yang Allah berikan kepada manusia berdosa yang terpusat, yang terfokus kepada Kristus melalui karya salib dan kebangkitannya. Nah, disitulah ada landasan keselamatan. Dan landasan keselamatan ini harus diresponi, ditanggapi oleh manusia melalui apa? Melalui imannya, melalui keyakinannya, penyerahan hidupnya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah solusi surgawi yang begitu bertentangan dengan segala hal yang dipikirkan oleh manusia tentang keselamatan. Karena itu, kalau kita sudah menjadi orang yang mengalami satu kuasa daripada Injil yang menyelamatkan ini, biarlah kuasa Injil itu terus berpengaruh terhadap hidup kita, membuat kita mempunyai satu kehidupan yang memancarkan kesaksian kebenaran daripada berita sukacita Injil di dalam perilaku kita, perkataan kita, di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati hari kita pada hari ini. Amin.